Bingung gue sebenarnya mau ngomong apaan. Mau opening aja juga susah banget. Udah beberapa kali take, udah 10 kali take kali lebih mungkin, tetap aja salah. Ya paling ketemu lagi dah sama gue, Hardi Saputra, di channel sederhana gue ini. Ya udah kalau gitu, sebelum ngelanjutin videonya, subscribe dulu dah, terus habis gitu nyalain tanda loncengnya. Ya udah gitu, habis gitu apa lagi ya? Ya udah, lu lanjutin videonya deh, ya enggak? Oke. Oke guys, ketemu lagi sama gue di channel sederhana gue ini. Nah, kali ini gue bakalan unboxing Samsung yang tipe A21s. Ini kakaknya yang A20s yang kemarin gue review. Oke, kita langsung aja unboxing handphonenya. Samsung A21s ini pada awal bulan Juni sudah dirilis. Perangkat yang satu ini juga terbilang istimewa karena merupakan smartphone pertama Samsung yang dipercaya menggunakan chipset terbaru Exynos 850 gitu. Ini kayak kemarin buku panduan ya, bisa kita lihat dulu ya. Jadi kalian bisa baca-baca nih di buku panduannya di sini. Nah, untuk harganya meskipun dihargai 2,7 juta untuk RAM 3 GB dan penyimpanannya internal 32 GB serta yang harganya 3.300.000 itu untuk versi RAM 6 GB dan memori internalnya 64. Namun Samsung merupakan smartphone entry level yang bersenjata sejumlah fitur kelas menengah. Salah satunya yaitu konfigurasi kuat kamera dengan kamera utamanya itu 48 megapiksel. Nah, untuk warnanya ada beberapa, tapi kemarin gue pilih yang warna biru. Jadi setelah pertama kali gue unboxing, gue takjub banget dengan build quality-nya yang terasa sangat premium dan desainnya itu kayak dengan elemen kekinian. Lihat tuh, jadi kameranya itu berbentuk L gitu, keren ya. Oke, kita nyalain dulu ya. Wis, keren ya. Nah, ini bakalan gue cloning dulu di handphone sebelumnya. Jadi handphone lama gue mau cloning ke handphone yang Samsung nih, A21s. Ini sensornya juga ada area sensornya fingerprint. Dual kameranya juga mantep ya, review unitnya itu. Galaxy A21 ini juga berwarna biru dan penutupnya belakang ini dipercantik dengan efek bias pelangi gitu. Jadi dipandang pada sudut tertentu tuh sangat bagus ya enggak. Nah, ini kabel cas sama kabel datanya ya. Jadi nanti kita cobain cas juga. Gitu. Kita beresin dulu sebelum kita cloning supaya enak kita cloning handphonenya. Ini juga profil tubuhnya juga lebih langsing dengan dimensi berapa ya, 16 kali 75 kali 8 lah gitu. Gue juga lupa lah, tapi berat bobotnya itu 192 gram.
Jadi kurang lebih kalau nggak salah layarnya itu 6,5 inch deh gitu, dengan standarnya itu 720 kali 1600 pixel. Ya masih loading, kita tungguin aja. Nah kebetulan juga handphone yang terbaru seperti Samsung A21s ini, untuk USB nya itu sudah dilengkapi port USB tipe C. Maksudnya USB tipe C itu adalah untuk sebuah USB dengan konektor 24 pin yang bisa dibolak-balik. Jadi mau transfer data ataupun pakai charger bolak-balik itu nggak masalah. Beda dengan USB yang sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa tahu ya USB tipe C nya kayak gitu. Oke, kita siapin dulu, kita cloning. Kita tunggu sebentar, agak lumayan lama ya. Jadi data-data handphone yang lama pindahin ke handphone baru tuh lumayan lama gitu. Untuk kameranya sih nggak begitu berubah ya sama tipe sebelumnya A20s. Yang tipe 21s ini juga sama, menghasilkan dengan kamera utama 48 megapiksel, kemudian ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan sekundernya itu 2 megapiksel. Dan ini kamera secara bawaan. Kamera utama Samsung ini menghasilkan foto dengan resolusi 12 megapiksel karena ini berkat hadirnya teknologi tetracell 4-in-1 pixel binning yang mampu membuat warna lebih dinamis dan menarik gitu. Ini kita sambil nunggu loading transfer datanya ya, soalnya begitu transfer agak lama jadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi foto yang dihasilkan dengan resolusi tersebut bisa memiliki detail yang lebih tinggi, jadi makanya dapat bisa diaktifkan dengan fitur 48 megapiksel pada saat melakukan crop ya gitu. Jadi terlihat detail foto dari kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel yang lebih baik dibanding dengan resolusi 12 megapiksel gitu. Nah, untuk sektor hardware-nya itu smartphone ini telah dibekali dengan chipset Exynos 850 octa-core yang tadi gue sebutin ya, yaitu berkapasitas 2 GHz yang dikombinasi dengan RAM 3 GB dan penyimpanan RAM-nya itu 32 GB gitu. Jadi ini yang versi 3 GB, ada juga yang versinya 6 GB dan penyimpanan internalnya itu 48 GB. Oke, kita setting dulu. Ini apa ya, gue lupa namanya nih. Wis, mantap. Oh iya, Samsung A21 ini juga bisa dijalanin secara multitasking nih dengan sangat lancar, jadi nggak perlu tersendat-sendat atau nge-lag lah gitu. Bisa ngejalanin game yang populer kayak sekarang inilah gitu. Jadi lu nggak perlu takut buat game lu itu nge-hack, nge-lag gitu lah segala macem itu. Ini kita setting dulu widget-nya, pengaturannya kita lihat dulu sekalian
kita cloning sekalian kita setting handphone yang baru. Nah ini sesuai ya yang gue beli. Ini RAM-nya 6 GB ya, gue beli dengan kapasitas 64 GB. Jadi agak sedikit lebih tinggi lah ya enggak, dibanding kamera dibanding handphone yang sebelumnya. Oke guys, biar nggak penasaran, kita cocokin dulu sama kardusnya, spesifikasi yang ada di handphone benar apa enggak, sesuai apa enggak yang gue beli. Ini RAM-nya 6 GB ya, dengan kapasitas memori internalnya 64 GB. Bener guys, ternyata. Oke, mantap. Dan selanjutnya Samsung A21 itu juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas jumbo nih bro, sebesar 500 mAh. Kalau yang A20 nya itu 4000 mAh. Nah, dengan kombinasi seperti itu, kapasitas baterai yang besar dan chipset yang hemat energi, daya tahan perangkat ini juga menjadi lama. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Samsung A21s. Dibekali dengan fitur 15 watt fasting charging, baterainya pun akan terisi dalam waktu 2 jam aja bro, gitu. Dari kondisi 1% langsung ke 100%, cukup 2 jam aja gitu bro. Dan ini juga sistem operasinya juga udah Android 10 ya, ditanam di dalam Samsung A21 gitu. Nah ini kita setting kameranya dulu ya, mantep ya tuh. Jadi hasilnya kalau di zoom nggak pecah, kameranya bagus banget ini, gue suka. Oke, nah terus di bagian belakangnya juga ada sensor fingerprint yang disematkan pada di bagian belakang handphone ya. Jadi bisa mampu merespon sidik jari gue dengan cepat. Jadi smartphone ini juga mengizinkan hingga 5 sidik jari yang berbeda untuk didaftarkan pada sensor ini. Jadi bukan sidik jari gue aja, jadi bini gue juga bisa, atau anak gue ya, pokoknya sesuai yang lu setting lah gitu. Sayangnya waktu pembelian nggak dapet soft case-nya ya, jadi gue mesti beli lagi. Dan ini juga dapat kartu perdana sih, Indosat, kalau kartu perdana Indosat gitu. Dan gue juga penyuka warna biru, jadi berkilau aja di bagian belakangnya, jadi mengkilap gitu ya. Mungkin apabila menimbang buat dari keunggulan dan kekurangannya, Samsung A21s ini bisa jadi pilihan lu bro gitu. Kalau misalkan lu pengen beli dengan harga yang relatif murah lah, sekitar 2 jutaan gitu. Nah ini kita cobain pakai cas USB tipe C. Dan nanti di video akhir gue bakalan tampilin video berupa video dari kamera Samsung A21s ini. Jadi lebih percaya diri lo buat memilih-milih handphone yang bagus dengan harga yang murah gitu. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.